Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. My name is Sharifa Aini, and I'm delighted to be here today to talk about present perfect tenses. I hope you're as excited as I am to explore this together. Okay, first we can see here the structure. The structure of present perfect simple, okay? The structure is subject plus auxiliary have or has plus the main verb. The auxiliary verb we use kata kerjanya ya itu diubah menjadi bentuk present simple masa kini. Jadi kita pakai have atau has tergantung dari subjeknya. Kemudian untuk the main verb ini kita pakai past participle atau verb 3. Okay, next. Okay, as we can see in this slide, okay, you can see the picture, the simple picture. Jadi kita bisa memperkirakan kapan harus menggunakan present perfect simple ini. Jadi actionnya itu the action with connection to now or life experience. Jadi masih ada efek sampingnya sampai sekarang. Dan harus diingat di present perfect setiap tenses yang ada perfectnya time doesn't matter. Jadi penegasan waktu itu tidak penting, tapi tetap kita harus mengingat kalau present perfect simple itu kejadiannya di masa lampau tapi masih ada efek di masa yang sekarang. Jadi artinya itu kalau ada kata dari tenses yang perfect itu artinya sudah terjadi, kejadiannya sudah terjadi seperti itu ya. Okay, now next there are several conditions where we can use present perfect. The first condition I'd like to explain is present perfect for experience. We often use present perfect to talk about experiences from the past. We are not interested in when you did something. We only want to know if you did it. Okay? Jadi kita nggak tertarik sama kapannya ya. Karena seperti tadi yang saya jelaskan, kalau ada perfect tenses itu time doesn't matter ya. Kita tidak pedulikan, kita tidak tertarik sama kapan kamu melakukannya, tapi kita cuma mau tahu kalau kamu sudah melakukan itu gitu ya. Example-nya, he has lived in Madinah. Okay. Connection with the past, koneksinya dengan masa lampau adalah event ini saya tinggal di Madinah itu sudah di waktu yang lampau. Dan dengan di presentnya, untuk koneksi dengan presentnya di dalam kepala saya sekarang ini, saya pernah tinggal di Madinah gitu. Jadi saya sudah memiliki pengalaman, experience untuk tinggal di Madinah seperti itu ya. Semoga dipahami. Now the second condition, present perfect for change. We also use the present perfect to talk about change or new information. Ya. Jadi kita menggunakan present perfect itu untuk tentang perubahan, berbicara tentang perubahan atau informasi baru. Bisa dilihat di contoh berikut. I have bought a car. Untuk masa lampaunya, last week I did not have a car. Present, now I have a car. Okay, understand? Jadi masa lampaunya seminggu yang lalu saya masih belum punya mobil gitu. Tapi sekarang saya sudah punya. Paham ya? Jadi connection with the past is the opposite of the present. Connection with the present is the opposite of the past. Jadi kebalikannya ya antara masa lampau dan masa yang sekarang ini. Ya, dan diingat penggunaannya adalah have
bought a car. Bought itu verb 3 dari buy. Okay. The third condition where we can use present perfect. The present perfect for continuing situation. This is a state that started in the past and continues in the present and will probably continue into the future. Jadi ini adalah kondisi di mana dimulainya dari masa lampau dan terus berlanjut di masa yang kini, dan ada kemungkinan juga continue berlanjut sampai masa yang akan datang, future seperti itu ya. Jadi this is a situation, not an action. Okay, we usually use for or since with this structure. Jadi untuk kondisi ini itu adalah situasinya, yang ditekankan adalah situasinya, bukan dari aksinya. Dan biasanya untuk present perfect for continuing situation ini kita menggunakan for or since. Jadi contohnya, I have worked here since June. John has not called for 6 months. The connection from the example above, the connection with the past, the situation started in the past. Jadi seperti contoh yang I have worked here since June. Jadi saya mulai bekerja itu dari sejak since June, bulan Juni. And it continues sampai sekarang. Dan ada kemungkinan setelah hari ini saya pasti masih bekerja, seperti itu ya. Bisa dipahami ya, seperti itu. Dan connection with the present, the situation continues in the present, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Paham semua ya? Untuk seperti contoh yang kedua, John has not called for 6 months. Jadi selama 6 bulan kemarin itu John itu nggak dapat telepon, nggak dapat panggilan, seperti itu, nggak ada yang nelpon lah istilahnya. Tapi setelah hari ini dan mungkin juga besok kemungkinan juga John nggak dapat telepon juga, seperti itu. Paham ya? Bisa dipahami sampai di sini ya. Oke. Dari kondisi yang ketiga tadi, present perfect for continuing situation, tadi sudah kita sebutkan untuk pemakaian for and since. Jadi di sini lebih dijelaskan lagi. We use for to talk about a period of time. Examples: 5 minutes, 2 weeks, 6 years, a long time, etc. Jadi kita menggunakan for itu membicarakan tentang period of time, jadi durasinya. Jadi 5 menit, durasinya itu 5 menit, waktunya itu 5 menit, durasi waktunya itu 5 menit, 2 weeks, 6 years, seperti itu ya. Dan untuk yang kedua, we use since to talk about a point in past time. Example, 9 o'clock, 1st June, 6:45 p.m., 1945, the beginning of time, etc. Jadi kita menggunakan kata-kata since, sejak, itu talk about a point. Jadi ada poinnya di waktunya, itu ada waktunya tertentu. Jadi dijelaskan secara spesifik waktunya. Jadi misalnya jam 9, tanggal 1 Juni, jam 6.45 sore ya. Tahun 1945, the beginning of time, di awal waktu, seperti itu ya. Contoh dalam kalimat, I have been here for 20 minutes. Saya sudah berada di sini selama 20 menit. Jadi period of time-nya ketika menggunakan for, period of time-nya itu 20 menit. Saya sudah di sini selama 20 menit. Durasi saya berada di sini. Untuk contoh kedua, I have been here since 5 o'clock. Bisa dipahami ya? I have been here since
saya sudah ada di sini sejak jam 5. Ya. Jadi ada waktunya tuh jelas, poinnya ada. Seperti itu ya. Poinnya terlihat jelas. Jam 5, entah itu jam 5 sore, jam 5 pagi, tapi di sini sudah terlihat jelas. Kalau saya sudah di sini tuh sudah jam 5. Seperti itu ya. Jadi itu yang perbedaan antara penggunaan since dan for. Oke? Bisa dipahami semua? Ya. Alhamdulillah, that's the end of my presentation. I hope everyone who watched this video understand more about present perfect simple tenses that I explained before. If there are any question, you can write down in the comment, or you can directly message me to my WhatsApp number. Thank you for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.